Ya, salah satu bentuk dari komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon hingga 29% pada tahun 2023 dan net zero emission pada tahun 2060 adalah dengan mendorong pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik. Dan pada tahun 2020 ini sudah mulai banyak kendaraan yang dijual nih di tanah air. Peminat mobil listrik dan juga motor listrik pun kian bertambah banyak. Akhirnya banyak produsen kendaraan listrik yang berbondong-bondong mengeluarkan produk mobil listrik terbarunya. Kini harga mobil listrik di Indonesia bervariatif mulai dari 200 jutaan hingga miliaran rupiah. Sekarang kita intip yuk mobil listrik apa yang paling laris di Indonesia pada tahun 2022 dan kita akan bahas dalam Perang Mobil Listrik Republik Indonesia. Siapa juaranya? Ya, kita lihat angka penjualan mobil listrik memang belum sebesar mobil konvensional pada umumnya. Namun, tidak sedikit juga nih yang sudah mulai melirik kendaraan listrik. Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, selama Januari sampai dengan November 2022, tercatat sudah ada sebanyak 7.911 unit mobil listrik terjual sepanjang tahun 2022. Dan berdasarkan data wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer periode Januari hingga November 2022, Wuling REV sudah terdistribusi sebanyak 5.921 unit alias memimpin penjualan mobil listrik di tanah air. Lalu mobil listrik battery electric vehicle rakitan lokal lainnya yang juga menjadi runner up yakni adalah Ionix 5 ya, di mana mobil buatan Cikarang ini sudah terdistribusi sebanyak 1.786 unit. Nah, selanjutnya kita lihat kalau misalnya Wuling REV dan juga Hyundai Ionix 5 ini bisa berhasil begitu ya menjual hingga ribuan unit. Namun kalau kita lihat yang lain ini sebetulnya masih puluhan unit. Nah, salah satu contohnya adalah Nissan Leaf. Ini berhasil terjual sebanyak 52 unit. Lalu juga Hyundai Ionix EV ya. Kakak dari Ionix 5 ini berhasil terjual pada tahun 2022 ini sebanyak 45 unit. Lalu Lexus ini berhasil menjual sebanyak 42 unit pada tahun ini. Dan selanjutnya adalah Mini Cooper Electric juga tidak mau kalah, tidak mau ketinggalan nih untuk mengeluarkan mobil listriknya dan berhasil terjual sebanyak 26 unit pada tahun 2022 ini. Selanjutnya adalah Hyundai Kona EV. Juga berhasil menjual sebanyak 20 unit. Lalu ini Hyundai tentunya banyak sekali inovatif begitu ya karena mengeluarkan beberapa mobil listrik di mana untuk Hyundai Genesis G80 EV ini juga berhasil terjual sebanyak 10 unit. Lalu untuk Dash Glora ini berhasil terjual sebanyak 9 unit. Ini artinya sudah mulai banyak peminatnya nih, ini bahwa potensi dari mobil listrik ini sudah mulai terlihat begitu ya. Next kita lihat. Nah, selanjutnya ada kabar gembira nih dari pemerintah. Ya, kendaraan listrik akan diberikan subsidi oleh pemerintah. Di mana dilaporkan bahwa pemerintah akan menyiapkan insentif untuk mobil listrik sebesar 80 juta rupiah. Ini untuk mobil listrik. Dan mobil hybrid sebesar 40 juta rupiah. Ini maksud kami adalah mobil listrik ya, mobil hybrid. Namun hingga saat ini konsumen otomotif di Indonesia mayoritas mengincar family car dengan harga yang mana di bawah 300 jutaan. Dan ini juga yang menjadi salah satu alasan bahwa sales Wuling REV tahun ini meledak karena harganya yang masih sekitar 200 hingga 300 jutaan. Karena rata-rata harga mobil listrik ini masih di atas 500 jutaan pemirsa. Dan dengan adanya subsidi ini diproyeksikan akan ada banyak industri otomotif luar negeri yang akan siap-siap nih untuk berjualan kendaraan listrik di Indonesia pada segmentasi harga 300 hingga 400 jutaan. Dan pemirsa, selain insentif tersebut, industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir juga telah mendapatkan keringanan nih. Antara lain PPNBM di mana hanya sebesar 0% ya. Lalu juga bea masuk CKD-nya hanya 0% saja. Lalu yang kedua, kemudahan yang lainnya adalah tarif bea masuk
IQD ini untuk kendaraan listrik baik sepeda motor maupun mobil ini ditiadakan ya. Jadi ini adalah sangat kemudahan sekali untuk produsen tentunya. Lalu juga fasilitas tax holiday pada industri kendaraan listrik roda 2 atau 3. Lalu juga untuk industri motor listrik electric drivetrain. Lalu juga industri baterai kendaraan listrik roda 2 atau 3 dan juga industri power control unit begitu ya. Lalu juga ada tax allowance khusus nih untuk industri motor roda 2 dan juga 3 berikut industri-industri komponennya. Jadi bukan hanya motornya saja tapi juga komponen-komponennya begitu ya. Lalu juga pemirsa ada pembebasan PPN atas impor mesin dan juga peralatan untuk produksi kendaraan. Wah, ini sangat memudahkan sekali ya bagi produsen dan juga konsumen tentunya. Lalu ada juga kemudahan lainnya nih yang sudah ditawarkan oleh pemerintah, yakni pembebasan bea masuk atas impor mesin dan juga barang bahan dalam angka penanaman modal. Lalu yang ketujuh ini adalah tarif bea masuk CKU untuk motor listrik yang lebih rendah dari combustion. Dan yang terakhir adalah dihilangkannya PPNBM. Nah, tentunya pemirsa fasilitas yang datang dari pemerintah pusat ini tentunya bertujuan untuk memacu tumbuhnya investasi modal asing di Indonesia demi menumbuh kembangkan industri hilir kendaraan listrik di Indonesia. Lalu lantas seperti apa ya prospek kendaraan listrik di Indonesia ke depannya? Kita lihat slide selanjutnya. Ya, ini adalah prospek cerah begitu ya mobil listrik di tahun 2023. Meskipun masih baru dalam mengenal teknologi kendaraan listrik, namun diprediksi Indonesia akan punya masa depan yang cerah nih dalam segmen ini. Dikutip dari riset Populix yang bertajuk Indonesian Modern Consumption bagian Electric Vehicle, disebutkan memang masyarakat Indonesia tertarik nih dengan mobil listrik ini. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat dulu untuk motor listrik yang pertama. Untuk motor listrik yang yakin akan membeli adalah sebanyak 10%. Ini yang sudah benar-benar yakin begitu ya akan membeli. Karena kalau misalnya kita lihat motor listrik ini memang sangat ramah lingkungan, lalu juga mesinnya tidak terdengar, lalu juga sangat mudah begitu ya. Kita nggak usah lagi isi-isi BBM. Lalu yang akan membeli ini adalah sebanyak 19%. Nah, sementara yang masih harus pikir-pikir dulu nih, masih harus menimbang-menimbang dulu, aduh beli nggak ya, ini adalah sekitar sebanyak 56%. Nah, yang sudah tidak akan membeli nih, tapi masih bisa goyah, masih bisa, ya udah deh beli gitu ya, ini ada sekitar 12%. Sementara untuk yang katanya yakin tidak akan membeli ini adalah sebanyak 2% gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk hasil survei untuk mobil listrik sendiri, sebanyak 11% ini yakin akan membeli pemirsa. Sebanyak 11%. Ini sudah yakin banget nih akan membeli, tapi mungkin masih pilih-pilih dulu gitu ya. Mau pilih yang mana nih untuk mobil listriknya. Lalu sebanyak 20% ini akan membeli. Nah, lalu sebanyak 54% ini juga masih pikir-pikir dulu nih, kira-kira perlu nggak ya beli mobil listrik, masih ada nggak ya mobil listrik yang harganya murah atau mobil listrik mahal, ini juga bagus nggak ya, kayak gitu. Jadi masih harus berpikir dulu, ini ada sebanyak 54% dari survei. Nah lalu untuk yang tidak akan membeli 13%, tapi ini masih bisa digoyahkan begitu ya, dan 3% lainnya adalah yakin tidak akan membeli. Selain itu pemirsa, memang eksekutif Vice President Toyota Daihatsu Engineering and Manufacturing, Pras Ganes menyatakan bahwa prospek yang sangat baik bagi Asia Tenggara dan juga Asia nih untuk kendaraan listrik dan juga elektrifikasi dalam hal kendaraan serta suku cadang di tahun-tahun mendatang. Ia juga menyatakan bahwa faktor keragaman masyarakat suatu kota yang membuat tren kendaraan listrik menanjak. Misalnya seperti Jakarta, di mana kota besar yang memiliki banyak sekali mobilitas pekerjaan, mulai dari mobilitas pekerjaan, mobilitas perdagangan, pendidikan, dan lainnya. Meski begitu, kehadiran mobil listrik ini bukan tanpa tantangan ya pemirsa. Kita lihat tantangan apa saja ya yang harus dihadapi. Ya, pasalnya salah satu tantangan dalam pengembangan mobil listrik ataupun motor listrik masih berkutat pada harga, di mana hal ini diungkapkan oleh Direktur Retail dan Niaga PT PLN Edi Sri Mulyanti yang menyatakan bahwa tantangan pengembangan ekosistem kendaraan listrik saat ini
masih terdapat dari harga jual kendaraan listrik yang masih tinggi dibandingkan dengan kendaraan konvensional, sehingga berdampak pada minimnya penjualan kendaraan ramah lingkungan ini. Menurutnya, PLN sendiri memang berkomitmen dalam mengambil peran dalam penyediaan infrastruktur pengisian ulang kendaraan listrik. Namun demikian, jika tidak diikuti dengan masifnya kendaraan listrik yang mengaspal di jalanan, maka akan menyulitkan bagi pengelola. Ya, ini Bu Edi Sri Mulyanti mengatakan bahwa harga mobil maupun motor listrik masih relatif lebih mahal. Nah, ini yang harus segera kita tahu gitu ya, solusinya apa. Daripada mobil atau motor BBM, di mana harga jual EV didominasi oleh harga baterai yang teknologinya memang belum mature. Nah, bukan hanya Bu Edi aja nih yang mengatakan, di mana Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan bahwa untuk mewujudkan elektrifikasi di sektor transportasi tidaklah mudah dan penuh tantangan, terutama pada industri manufaktur yang masih relatif baru di Indonesia. Selain harga yang terbilang masih mahal, tantangan lain yang juga jadi perhatian ini adalah infrastruktur pendukung, lalu juga fasilitas dan insentif keuangan yang belum masif ya. Kita lihat Bapak Luhut ini mengatakan bahwa kami kerja keras untuk memfinalkan bagaimana kita berikan subsidi kepada electric vehicle, sepeda motor, dan berbagai angkutan umum lainnya sehingga 10 tahun ke depan kita bisa mandiri dengan energi baru terbarukan. Ya pemirsa, memang ya penurunan emisi dari sektor transportasi ini menjadi hal yang sangat penting nih untuk segera dilakukan. Selain itu, dengan implementasi penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri, pemerintah setidaknya dapat mengatasi dua persoalan sekaligus. Yang pertama adalah mengatasi persoalan impor BBM yang cukup tinggi, dan yang kedua adalah pengurangan emisi yang dihasilkan dari penggunaan energi fosil.